Pemirsa, di era modern muncul analisa yang menarik tentang kemunculan Dajjal. Seorang penulis asal Mesir, Muhammad Isa Daud, menyatakan jika Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Pendapat ini didasarkan pada dugaan di segitiga Bermuda lah kerajaan jin berpusat, dan dari situlah Dajjal akan muncul. Segitiga Bermuda menjadi kawasan maritim yang paling misterius di dunia. Banyak pelaut dan pilot menghindari kawasan ini ketika berlayar atau terbang. Seringkali bangkai pesawat atau kapal seolah lenyap ditelan gelombang. Hasil investigasi berulang kali menemukan fenomena aneh di balik kejadian kecelakaan di segitiga Bermuda. Salah satu kejadian yang paling dikenal adalah menghilangnya pesawat bomber torpedo yang dikenal sebagai Flight 19. Flight 19 yang terdiri dari 5 pesawat Grumman TBM Avenger yang menghilang di area segitiga Bermuda pada tanggal 5 Desember 1945 setelah kehilangan kontak dengan navigasi overwater Angkatan Laut Amerika Serikat dari Naval Air Station Fort Lauderdale, Florida. Semua 14 penerbang hilang, juga 13 anggota awak dari kapal terbang penyelamat Martin TBM Mariner yang diluncurkan dari Naval Air Station Banana River untuk mencari pesawat Flight 19. Peneliti Angkatan Laut Amerika tidak bisa menemukan penyebab pasti dari hilangnya penerbangan 19. Penelitian ilmiah terus dilakukan untuk menguak rahasia segitiga Bermuda. Teori terbaru menyatakan di dasar lautan segitiga Bermuda terdapat sumber gas alam yang bernama metan hidrat. Gas ini diyakini ada di dalam gunung di dasar segitiga Bermuda. Letusan gunung di dasar laut seringkali terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi, sehingga gas metan hidrat keluar secara acak yang menyebabkan perubahan sifat air laut. Hal ini menyebabkan perubahan keseimbangan kapal sampai akhirnya karam. Namun pembuktian ini baru sebatas teori. Kebenarannya baru bisa dibuktikan di dalam laboratorium. Pendapat ilmiah paling populer yang menjadi penyebab hilangnya kapal dan pesawat terbang adalah perubahan arah kompas. Penelitian membuktikan akurasi arah pada kompas sangat rendah di beberapa tempat karena adanya perubahan sifat magnet bumi di kutub utara dan selatan. Hal inilah yang diyakini banyak orang terjadi di wilayah segitiga Bermuda. Rendahnya akurasi kompas menyebabkan nahkoda dan pilot kehilangan arah hingga tersesat dan hilang. Namun lagi-lagi pendapat ini masih sebatas teori. Setelah dilakukan penelitian mendalam, tidak ada perubahan sifat magnet alam di segitiga Bermuda. Beberapa kali uji coba menunjukkan kompas bekerja dengan normal. Seiring dengan perkembangan teknologi satelit, berkembanglah teori cuaca menjadi faktor penyebab hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Di tahun 2015 yang lalu, kapal El Faro dinyatakan tenggelam di segitiga Bermuda. Menurut Badan Keamanan Laut Amerika, hantaman badai Joaquin menyebabkan karamnya kapal tersebut. Segitiga Bermuda, jika dipantau dengan satelit, memiliki bentukan dasar laut yang unik. Disinilah pusat pertemuan arus, sehingga sering terjadi badai disertai angin puting beliung. Hal ini sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak terprediksi oleh sistem radar. Akhirnya banyak kapal dan pesawat yang terjebak di tengah badai, hingga akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Muhammad Isa Daud mengaitkan peristiwa hilangnya kapal, pesawat, dan badai dahsyat dengan keberadaan Dajjal di sebuah pulau di antara lautan segitiga Bermuda. Terlebih hingga saat ini ilmu pengetahuan belum mampu menguak dengan jelas misteri yang terjadi di segitiga Bermuda. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, selain Laut Bahrain dan segitiga Bermuda, ada satu tempat yang disebut-sebut sebagai tempat dikurungnya Dajjal, yaitu Pulau Socotra. Dengan keunikan flora fauna hingga lokasinya yang terpencil, Pulau Socotra banyak disebut-sebut dengan sebutan aneh. Pulau asing, pulau alien, bahkan ada yang menyebutnya dengan Pulau Dajjal. Terletak di bagian tenggara negeri Yaman, sekitar 80 km dari tanduk Afrika dan sekitar 350 km di luar semenanjung Arabia.
Pulau Socotra dianggap sebagai dunia asing bahkan bagi penduduk Yaman sendiri. Salah satu buktinya adalah keunikan bahasa penghuni Socotra. Meski berada di kawasan Timur Tengah, bahasa utama di Socotra bukanlah Arab. Bahasa Socotrilah yang digunakan oleh 40.000 jiwa penduduk pulau ini. Pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Alien ini memiliki binatang-binatang khas atau fauna endemik. 90% jenis reptil yang ada di Socotra tidak ditemukan di daerah lainnya. Selain itu, dari 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di Pulau Socotra. Penelitian menyimpulkan karakteristik dari keanekaragaman hayati di Laut Socotra merupakan gabungan dari berbagai wilayah, seperti Samudra Hindia, Laut Merah, Laut Arab, juga Afrika. 95% jenis siput di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain, termasuk sekitar 250 jenis terumbu karang, 700 jenis ikan, serta 300 jenis kepiting, udang, dan lobster. Karena keunikan dan keanehan-keanehannya, pulau ini dikaitkan dengan pulau tempat dikurungnya Dajjal. Socotra memiliki banyak persamaan dengan kisah Tamim Ad-Dari, dan penduduk setempat tahu benar bahwa pulau tempat tinggal mereka dikaitkan dengan tempat tinggal Dajjal. Kita tak dapat memastikan apakah benar Socotra merupakan tempat tinggal Dajjal. Tapi kehadiran Dajjal di masa akhir zaman pasti benar. Semoga kita semua mampu terhindar dari fitnah Dajjal. Pemirsa, perkara gaib memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan hanya sedikit yang bisa kita ketahui. Di antara yang sedikit itu, Rasulullah sudah mengabarkan kita tentang keberadaan iblis dan kerajaannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang sedang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Jawab Ibnu Sayyad. Rasulullah pun membantahnya, sesungguhnya ia telah melihat kerajaan iblis. Hadis riwayat Ahmad. Lautan yang luasnya 2 kali lipat lebih dari daratan memang selalu menjadi misteri bagi kita manusia. Mara bahaya dan bencana di atas lautan telah dikenal semenjak masa jahiliyah. Mereka sudah mengetahui bahwa berlayar dengan kapal seringkali menghadapi badai dan ombak ganas. Di saat-saat genting mereka tinggalkan perbuatan syirik. Mereka sadar satu-satunya pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setibanya di tanah tujuan, mereka kembali ke jalan syirik, menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Perilaku mereka diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67. Meski lautan adalah merupakan tempat pusat berdiamnya jin, bukan berarti lautan harus dijauhi oleh manusia. Karena laut dan segala isinya justru menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Allah berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Allah telah menyediakan rezeki untuk manusia di lautan, baik itu ikan sebagai makanan,
ataupun hasil tambang seperti mutiara, minyak, dan gas bumi. Bahkan Allah mengistimewakan seluruh binatang laut sebagai makanan yang halal, karena air laut itu suci, sehingga semua bangkai yang ada di dalamnya hukumnya halal untuk dimakan. Ibnu Katsir menjelaskan keberhasilan manusia berlayar di atas lautan adalah sebuah nikmat dari Allah Ta'ala. Ilmu pengetahuan di bidang maritim dan kelautan memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Aneka barang bisa dikirim dari negeri yang jauh jaraknya lewat kapal laut. Hal ini sesuai firman Allah. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam perahu yang penuh muatan. Dan kami ciptakan bagi mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Al-Quran Surah Yasin ayat 41 hingga 42. Profesor Agus Purwanto dalam bukunya Nalar Ayat-Ayat Semesta menjelaskan pembangunan kapal menjadi bukti ilmiah mukjizat Allah. Kapal Nabi Nuh merupakan kendaraan pertama yang dibuat manusia di atas bumi. Menurutnya proses pembuatan kapal Nabi Nuh telah melampaui nalar manusia di zamannya. Di masa itu belum ada teknologi yang mampu membuat kapal, terlebih kapal besar yang sanggup menampung manusia beriman dan seluruh hewan yang berpasang-pasangan. Dan teknologi pembuatan kapal setelah didalami telah tersirat dalam Al-Quran sehingga tetap relevan hingga masa kini. Ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan rezeki bagi manusia karena mampu melintasi dan mengambil isi lautan.